anjing itu nggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terang ini gimana? Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya tidak asing. Memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa? Wa ma alamtu minal jawarihi apa? Bukan itu. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener lah atau darani najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Nggih mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Mas. Oke. Mas, hari ini kita akan ngaji atau ngobrol ya tentang ceramah Gus Baha soal ketidaknajisan anjing. Ya. Kita tahulah bahwa di Indonesia ya mayoritas kan bermadhab Syafi'iyah itu mengatakan bahwa anjing itu najis. Ya. Tapi Gus Baha ya dalam sebuah video yang beredar dia mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Gimana nih menurut Mas Kajito? Kita harus menerima semua pendapat ya secara terbuka ya, dan kita nggak boleh menghakimi, itu yang pertama. Memang mayoritas Syafi'iyah ya, hampir semua Syafi'iyah ya, ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i itu menghukumi anjing itu najis. Itu ya. Jadi bukan hanya najisnya mughaladhah, najis yang berat. Gitu. Tapi memang ada salah satu yang jadi rujukan Gus Baha itu Imam Suyuti ya, itu juga Syafi'iyah. Tapi ketika membahas tentang najis anjing berlepas tangan, artinya terserah kalian lah gitu. Nggak mau menghukumi itu sebagai najis sebagaimana Imam Syafi'i dan yang lain atau murid-murid Imam Syafi'i yang lain lah. Kalau saya melihat Gus Baha itu ketika membicarakan tentang anjing ini ya, beliau itu membahasnya dari sisi kesejarahan juga. Bukan hanya baca kitab terus, oh kitab ini disebutkan najis, haram. Nggak banyak gitu. Tapi juga menelaah hadis-hadis. Rujukannya kan sampai zaman dulu. Ya. Zaman dulu Nabi, zaman sahabat, mereka tuh biasa hidup dengan anjing. Cucu Nabi tuh mainannya dengan anjing. Hasan dan Husain itu. Kata Gus Baha ya. Iya, kata Gus Baha ya. Jadi nggak masuk akal kalau di zaman Nabi anjing dibiarkan bebas. Sementara ada ulama yang sekian ratus tahun kemudian baru lahir ngomong bahwa anjing itu najis berdasarkan ucapan Nabi zaman dulu. Itu kan kontradiktif antara perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi. Gitu. Makanya ketika Gus Baha menekankan pendapat Imam Malik, itu sebenarnya kita harus kembali ke Imam Maliknya dulu. Imam Malik itu metode fikihnya itu metode sosiologis sebenarnya. Menurut Imam Malik, syariat Nabi yang diturunkan sejak dulu itu diamalkan sehari-hari oleh orang Madinah. Maka jadi patokannya yang di Madinah itu ya? Iya. Jadi apapun yang dilakukan orang Madinah waktu itu ya, kalau dia bilang anjing gak najis ya gak najis. Kalau orang Madinah bilang miara burung, itu kan ada hadisnya ya. Kalau orang-orang jahiliyah dulu kan mau pergi, dia akan melepaskan burung. Kalau terbang ke kanan, berarti kepergiannya barokah. Kalau terbang ke kiri, wah kepergiannya celaka, gitu kan. Nah tradisi seperti itu kan diharamkan kemudian. Meskipun zaman jahiliyah ada. Selama di Madinah itu tidak ada, tidak boleh, ya itu berarti nggak boleh. Gampang aja. Itu landasan metodenya begitu. Makanya ketika Gus Baha menceritakan atau berfatwa bahwa anjing itu nggak najis ya, itu Gus Baha juga memakai pendekatan sosiologis ini.
Kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu biasa hidup dengan anjing. Bahkan kakek Nabi kan ada yang namanya kilab kan. Karena memang pemburu kan orang Arab itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pendapat Gus Baha itu seharusnya bisa diterima. Meskipun bukan Syafi'iyah ya. Karena memang dalam Islam, ini kan penonton Cokro TV jangan heran ya. Seolah-olah kan di Indonesia ini kalau sudah satu mazhab nggak boleh pindah-pindah. Boleh. Orang awam tuh justru boleh pindah mazhab. Pindah pendapat ya, bukan pindah mazhab ya. Pindah fatwa. Kan itu masuk ke talfik, Mas. Ya talfik kan nggak boleh. Talfik itu kalau satu bab. Misalnya soal toharoh dan soal sholat. Karena berhubungan kan. Kamu nggak boleh mencampurkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tapi kalau sudah berbeda hal, boleh. Gitu. Dan secara umum lagi. Karena kan gini, Mas. Kan ketika anjing itu tidak najis kan berkaitan dengan toharoh kan. Ya. Nah ini kan antara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Maliki nanti kan akan berbeda sholatnya gimana nanti. Ya, kalau itu seumpamanya nih untuk nggak toharohnya toharoh khusus mungkin ya wudu. Itu kan berkaitan dengan salat. Maksudnya begitu. Kalau soal najisnya anjing ya karena mayoritas Syafi'i juga sudah menajiskan ya. Bahkan mughalladoh tadi. Mughalladoh. Kalaupun dia berpegang pada Imam Maliki, liurnya kan tetap dianggap sesuatu yang harus dibersihkan meskipun nggak najis ya. Karena itu dianggap kotor. Harus tetap dicuci kalau terkena liurnya. Gitu ya. Jadi saya rasa ini nggak ada bedanya. Bedanya cuma yang satu menganggap itu najis, yang satu hanya menganggap liur itu kotor, tapi anjingnya suci. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita gitu loh. Meskipun memang orang-orang yang menajiskan anjing itu landasannya hadis. Ya, ini Mas, saya bacakan hadisnya nih Mas. Jadi ini hadis ini dipakai sebagai landasan yang mengatakan bahwa anjing itu najis ya. Hadis Nabi ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyasilhu sab'a marrat. Ya, jadi ketika bejana kalian dijilat anjing ya maka harus dibersihkan yang kena itu harus dibersihkan 7 kali gitu. Nah, ini kan yang dijadikan landasan dasar bahwa anjing itu najis, Mas. Betul. Hadis ini memang masyhur ya dan dianggap sebagai sebuah hadis yang harus diikuti. Termasuk Imam Maliki sendiri. Meskipun nggak menyatakan anjing itu najis, tapi karena ini ada perintah untuk menyuci bejana yang dijilat anjing, maka Imam Maliki juga harus mengikuti itu. Tapi beda penafsiran antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i loh. Jangan salah ya. Makanya metodologi fikihnya Imam Syafi'i itu sebagian mengadopsi metodologinya Imam Maliki sebenarnya. Meskipun gurunya sendiri ya akhirnya beda pendapat kan. Menurut Imam Syafi'i, hadis tentang anjing yang menjilat bejana itu menunjukkan bahwa anjing itu najis. Sementara menurut Imam Maliki itu tidak menunjukkan anjing itu najis. Hanya saja liurnya memang kotor. Jangankan anjing, mau sampean jilat gelas saya juga akan cuci gelas itu kan. Jangankan anjing gitu loh. Teman kita datang terus jilatin piring kita terus suruh kita makan, kita pasti kita cuci lagi. Karena apa? Kotor. Itu logis saja sebenarnya pendapat Imam Maliki itu. Tapi bagaimana mengakomodir hadis? Kan ada hadis lain yang bahwa salah satunya itu dibasuh dengan pakai debu. Dipakai debu itu, Mas. Ya, makanya ada ulama yang menafsiri hadis itu yang menjilat itu anjing rabies, anjing gila. Makanya supaya higienis, ini bukan supaya suci ya, supaya higienis saja. Supaya nggak mengandung penyakit aja. Jadi dipakai debu karena dulu nggak ada sabun. Pakai debu. Kalau sekarang berarti bisa pakai sabun, karena sebagian orang itu bilang ya nggak bisa, tetap harus pakai debu dong. Iya, itu yang saklek itu akan ikut apa adanya, gitu ya. Cuman ulama modern sudah, itu kan zaman dulu nggak ada sabun, sudah ada sabun ya ngapain kamu 7 kali pakai sabun selesai kok, siram selesai. Ada yang berpendapat begitu, terserah ya. Tapi pemaknaan 7 kali, membasuh 7 kali itu tetap dilakukan oleh Imam Maliki. Meskipun nggak najis ya. Kenapa begitu? Kata Imam Maliki itu ta'abudi katanya. Itu ibadah kan perintah disuruh Nabi, kamu nggak taat. Balelo sama Nabi kan
Dosa. Tapi alasannya berbeda ya. Tapi alasannya bukan najis. Cuman kotor aja. Namanya dijilat, Mas. Kalau yang jilat kebo misalnya dijilatin piringmu, bejana airmu, ya pasti dibuang lah. Masa habis dijilat kamu minum? Nggak mungkin dong. Jadi logika aja yang dipakai oleh Imam Maliki. Makanya ketika Imam Maliki mengatakan anjing itu nggak najis, gitu, suci bahkan. Nah ini tuh kan ada ceritanya Ashabul Kahfi, itu kan ada anjingnya yang masuk surga. Anjing loh Mas. Sampean saya belum tentu loh langsung surga. Tapi banyak juga ya kisah-kisah kayak wali itu ya. Ada seorang wali itu dia tuh tersadar gara-gara apa istilahnya setelah menghina karena takut jubahnya kena anjing kotor, kemudian anjing itu ya kamu kok wali takut kena tubuh yang kotor gitu. Kamu kalau dijilat, kalau kamu kena tubuh yang kotor cukup dibasuh 7 kali udah bersih. Tapi kalau hatimu yang kotor, ya gimana kamu akan membersihkan? Setelah itu ya, wali itu sadar dan ini. Nah, ini kan sebenarnya anjing sendiri kan apa istilahnya Mas? Ada banyak kisah ya di baik seperti Ashabul Kahfi itu. Bahkan Nabi Nuh itu juga itu kalau tidak keliru ya dia juga pernah pernah disindir juga oleh anjing ya kalau nggak keliru ya. Ya ada itu ada mufasir yang namanya Abidi kalau nggak salah. Itu mengatakan bahwa Nabi Nuh sebelum jadi nabi ya pernah ketemu anjing yang jelek sekali. Nabi Nuh komentar, ini anjing jelek sekali. Anjingnya ngomong, saya jelek-jelek gini ciptaan Tuhan. Kalau kamu mengkritik saya, komentarin saya, kamu mengkritik pencipta saya. Nabi Nuh sadar, nangis. Makanya karena banyak nangis, ya. Dia disebut Nuh. Jadi nangis, sering ingat peristiwa itu nangis. Kemudian pada umur 480 diangkat jadi nabi. Setelah 400 tahun. 480 tahun umurnya. Kan Nabi Nuh panjang banget itu umurnya, hampir 1000 kalau nggak salah ya. Hampir lah. Itu salah satu hikmah anjing gitu ya. Ada yang pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Gitu loh. Bukan karena anjingnya sakti ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu selalu berprasangka buruk dengan anjing. Di kampung-kampung tuh banyak ustadz-ustadz goblok loh Mas. Katanya bunuh anjing masuk surga. Itu fatwa dari mana itu? Ya, itu masalahnya kan ada gara-gara karena adanya istilahnya hukum bahwa anjing itu najis, bahkan najis mughalladzah. Bahkan banyak masyarakat ya khususnya umat Islam itu yang fobia anjing Mas. Iya. Jadi kalau melihat anjing itu takut. Saya ingat betul ya waktu kecil di rumah di kampung itu ketika ngeliat anjing itu sama. Kita lemparin. Iya. Kita lemparin bahkan sering anjingnya kita kita racun gini. Iya. Nah, ini jadi ada mungkin ya karena doktrin saat itu Ustadz ya sebagian bilang wah itu membunuh anjing ini kok dianggap pahala gitu. Makanya kan dulu itu sempat ada video ya salah seorang ustadz ya sekarang udah meninggal ya. Dia tuh dengan bangga cerita kalau dia tuh nabrak anjing sampai mati dan dia tuh bangga seolah-olah dia dapat pahala dan masuk surga gitu. Ustadz ini kan lucu Mas. Iya. Gimana nih menurut Mas gitu ini seperti ini? Itu namanya penyalahgunaan doktrin ya. Jadi karena orang saking takutnya terutama pengikut mazhab Syafi'i ya ketika kena liur anjing harus dicuci 7 kali ya, dengan debu ya. Akhirnya orang memahami bahwa anjing itu musuh. Ya. Apalagi ada hadisnya juga itu malaikat gak mau masuk rumah. Ya ini ada hadisnya nih saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thalhah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Jadi malaikat itu tidak akan masuk ke sebuah rumah apabila di dalamnya itu ada anjing atau gambar. Nah, ini masih sering dipakai juga sebagai landasan bahwa anjing itu ya najis atau di mana. Ya itu kan memang ada banyak penafsiran. Makanya Gus Baha itu waktu kalau Anda lihat videonya kan itu tertawa ketika memahami penafsiran hadis ini. Kenapa? Kalau malaikat gak masuk rumah, orang gak bisa mati dong. Masalahnya Israel gak mau masuk. Gimana menyambut nyawa? Gak bisa masuk rumah itu gak mustahil akhirnya kan. Makanya memahami hadis semacam ini harus pakai logika juga, penalaran juga. Ada yang memaknai,
malaikat rahmah, pembawa rahmat nggak bisa masuk. Tapi itu kontradiktif juga. Orang yang punya anjing tuh makannya enak, tidurnya nyenyak, itu rahmat juga. Beriman juga, sholat juga, baca Quran lah. Itu kan kontradiktif akhirnya, gitu loh. Makanya kemudian ada ahli tasawuf yang memahami ini kiasan sebenarnya hadis ini. Jangan dimaknai kalau rumahmu ada anjing, malaikat nggak mau masuk. Bukan begitu maknanya. Rumah di sana itu hati menurut ahli tasawuf ya. Kemudian anjing di sana itu ketamakan, tomak. Jadi kalau hatimu tomak, ya malaikat nggak mau masuk, gitu loh. Bukan anjingnya. Makanya kan ada tuh ayat Quran yang sebagai rujukan ya dari pendapat ahli tasawuf tadi. Itu adalah surat Al-A'raf ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb an tahmil yalhas in tahmil yalhas au tatrukhu yalhas. Ini penggambaran pada orang yang ingkar kepada Islam ya, ajakan Islam lah gampangnya begitu. Itu dimisalkan diseumpamakan dengan anjing. Gitu. Jadi kalau hatinya ketutup, itu semisal anjing, kamu dekati atau tidak, dia akan menjulurkan lidahnya. Kira-kira gitu ya. Jadi permisalan inilah yang dijadikan rujukan oleh ahli sufi tadi, oleh ahli tasawuf tadi, bahwa yang dimaksud Nabi, hadis Nabi itu bukan anjing secara fisik. Itu contoh aja, itu seperti ayat ini, bahwa orang yang tertutup hatinya itu seperti anjing. Kamu hadapi atau kamu tinggal, dia menjulurkan lidahnya juga, melet-melet juga gitu. Itu ya, anjing namanya anjing gimana sih gitu. Dan ini yang ditafsiri tadi bahwa ketika sebuah rumah ada anjingnya, maka malaikat gak mau masuk. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan ketika Jibril mau ketemu Nabi, cucunya lagi main dengan anjing, Jibrilnya juga gak masuk gitu. Kira-kira begitu ya ininya yang disebut oleh Gus Baha itu. Meskipun itu juga banyak sisinya, bukan berarti gak bisa masuk. Mungkin gak mau atau belum waktunya karena ada anak-anak dan anjing di dalam. Banyak kan ininya, celahnya. Intinya adalah di zaman Nabi cucunya sendiri main dengan anjing, sahabat-sahabat memelihara anjing. Bahkan ada sebuah ayat ya yang tentang anjing ya. Itu kan ada tuh yang Al-Maidah ya kalau tidak salah. Al-Maidah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potongannya aja. Itu salah satunya adalah wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Artinya bahwa salah satu binatang yang dihalalkan itu adalah al-jawarih. Di sini jawarih itu binatang memburu sebenarnya. Bisa burung yang terlatih atau umumnya anjing. Kalau di Arab tuh anjing ya umumnya ya. Dilatih untuk berburu, kijang misalnya. Nah, di Quran sendiri dikatakan al-jawarih binatang memburu, al-mukallibin yang dilatih seperti anjing ya, anjing pemburu gitu. Nah, ini menunjukkan berarti kalau seperti anjing pemburu kan bukan anjing, Mas. Ya, mukallibin itu kan seperti yang dilatih lah, itu pemaknaannya begitu ya. Jadi kalau di Quran saja ditegaskan bahwa binatang buruan yang diterkam oleh anjing yang terlatih itu halal. Nah, itu kan menunjukkan bahwa anjing itu istimewa, Mas. Gitu loh. Nah, makanya kenapa Imam Maliki mengatakan anjing itu gak najis, karena orang-orang Arab, khususnya orang Madinah, memang memelihara anjing dan biasa aja waktu itu. Nggak ada yang protes-protes sebelum Imam Syafi'i lahir dan sebelum murid-muridnya menafsiri perkataan Imam Syafi'i dengan secara ketat gitu. Berarti kan sebenarnya landasannya hadis itu ya, Mas. Ya. Kalau di ayat Al-Quran sendiri ada nggak dia, Mas, yang dijadikan rujukan bahwa anjing itu najis? Kalau di Al-Quran sendiri? Di Al-Quran sendiri malah nggak ada. Itu rujukannya pun hadisnya pun nggak ada yang tegas mengatakan bahwa anjing itu najis, nggak ada. Cuma disuruh basuh bilas. Yang tadi kan kalau bejanamu dijilat anjing, ketika anjing itu menjilat bejanamu maka basuhlah 7 kali. Itu kan Nabi nggak secara eksplisit mengatakan anjing itu najis. Kalau jilat bejanamu basuh, nggak gitu kan kalimatnya. Perintahnya ketika anjing itu menjilat bejanamu basuhlah 7 kali. Makanya ada yang menafsiri anjing yang dimaksud Nabi pada peristiwa itu anjing rabies, anjing gila. Makanya untuk menghindari penyakit rabies itu
yang dijilat tadi dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu, dengan tanah, gitu loh. Jadi saya kira orang-orang ini Indonesia ini ya kebanyakan memang kena doktrin, termasuk saya waktu kecil ya, menganggap waktu main di rumah teman saya ya di kabupaten, kan saya di kampung jauh ya, kan non muslim Kristen teman saya itu, dia punya anjing, kaget saya, takut dijilat, takut digigit, bahkan gak hanya ini, nyentuh bulunya aja takut najis gitu ya. Wah, karena namanya orang mau sholat kan, wah nyuci udah ribet gitu kan mikirnya. Bener. Banyaklah peristiwa itu. Tapi ketika saya tahu bahwa ternyata umat Islam ya, terutama yang awam ya, enaknya jadi orang awam tuh gitu Mas. Pindah mazhab tuh enak gitu ya. Jadi bukan pindah ya, pindah pendapat, bukan pindah mazhab. Jadi memang mazhabnya Syafi'i, tapi dalam waktu tertentu ikut Imam Malik. Seperti kasusnya anjing ini ya. Imam Syafi'i kan mengatakan najis, tapi nggak logis najis. Nabi cucunya main sama anjing, kok masa najis gitu loh. Dan makanya ketika orang memilih untuk mengikuti fatwa Imam Malik, ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan itu yang saya kira perlu diperdengarkan secara luas ya oleh masyarakat, supaya nggak ada ustadz-ustadz karbitan, orang mu'alaf yang merasa ingin memurnikan Islamnya, ketemu anjing dianggap iblis. Yeah. Ditabrak sampai mati. Itu ngapain gitu loh. Yeah. Itu kan bahaya Mas. Doktrin-doktrin semacam ini kalau dibiarkan, itu akhirnya mencuci otak orang Islam bahwa anjing itu musuh bersama. Padahal seperti yang disebutkan Quran, anjing itu binatang yang sangat istimewa, yang sangat cerdas. Sampai disebut di Quran. Quran apa? Dan itu berkali-kali. Termasuk yang Ashabul Kahfi tadi, itu yang anjing yang sangat mulia itu masuk surga Mas. Kita belum tentu. Kitmir masuk surga itu menunjukkan bahwa mengatakan anjing sebagai iblis, sebagai musuh bersama itu suatu kesalahan yang fatal. Anjing itu dianggap seolah-olah dia itu apa ya? Kayak seperti setan, kayak seperti iblis. Takut ngeliat ini neraka atau gimana. Jadi seolah-olah ya saking fobianya ya, karena mungkin umat Islam yang mayoritas bermadzhab Syafi'i menganggap karena najis mughalladhah itu Mas. Iya, itu sebagian. Kadang-kadang karena hadis dhaif atau bahkan mungkin hadis gak jelas. Saya pernah dengar waktu kecil itu, kalau nggak salah ya, ada ustadz ngomong kalau ketemu anjing hitam bunuhlah. Ada loh ya kayak gitu. Itu entah hadis gak jelas atau memang dia bikin-bikin ya. Ada yang bunyi seperti itu, makanya terdoktrin. Ketemu anjing hitam, bunuhlah, itu iblis. Ada yang bilang gitu. Kan serem Mas. Makanya kadang-kadang jadi jadian mungkin. Ya, mungkin maksudnya gitu. Tapi kan itu nggak logis gitu loh. Kecuali dia rabies, bunuhlah. Mungkin maksudnya itu ya, anjing gila. Ya oke lah, karena itu penyakit. Kalau nggak dibunuh misalnya, itu gigit orangnya mati, penyakitan. Dan itu masuk akal menurut saya. Makanya ketika Gus Baha mengatakan bahwa anjing itu gak najis dengan berpegang pada mazhab Maliki, itu sebenarnya logis dan itu bisa diterapkan, bisa diambil oleh masyarakat. Silahkan kalau Anda ingin ikut Imam Maliki mengatakan anjing itu gak najis, ya gak najis. Wong sudah ada yang tanggung jawab kok, dunia akhirat kok. Saya sudah lama tahu sih kalau Imam Maliki itu mengatakan gak najis ya. Tapi ulama NU belum banyak lah ya yang mengatakan anjing itu gak najis mengikuti fatwa ini. Baru Gus Baha ini berani banget itu. Itu video lama padahal 3 tahun 2 tahun yang lalu. Video lama ini sebenarnya. Makanya. Jadi dia tuh seolah-olah menantang arus. Jadi kan mayoritas mazhab Syafi'i, kiai-kiai NU kan mengatakan wah najis. Padahal siapa yang bisa mempertanyakan keilmuannya Gus Baha? Gus Baha itu salah satu ulama yang sangat mendalam ilmunya. Banyak ustadz, apalagi ustadz televisi itu ya. Ustadz nggak jelas itu yang baca ayat salah-salah, banyak tafsir meletot-meletot. Gus Baha itu ingatannya luar dalam. Bukan hanya Quran, hadis, kitab-kitab itu, makalah itu bisa hafal segila. Ini saya heran orang ini. Gila. Saking luar kepalanya. Makanya kalau ada orang mempertanyakan keilmuannya Gus Baha itu gila. Kalau nggak setuju boleh. Tapi kalau mempertanyakan kealimannya itu, semua orang mengatakan dia alim kok. Itu loh. Gusmus siapa aja lah. Termasuk gurunya sendiri ya, Mbah Mun itu menganggap Gus Baha itu alim. Gurunya sendiri mengakui, ini muridku alim ini gitu. Karena luar biasa, dan beliau mengatakan bahwa
rujukannya Imam Syafi'i tadi, termasuk Imam Suyuti yang melepaskan diri tadi, memerdekakan, membebaskan tadi, bahwa anjing itu nggak najis. Karena secara sosiologis, kan Imam Maliki tadi sosiologis ya, orang-orang Madinah itu biasa hidup dengan anjing. Makanya ketika Imam Syafi'i, yang meskipun Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Maliki dan pernah hidup ya, pernah berinteraksi lah, Imam Syafi'i memang punya pendapat berbeda. Tapi kalau kita harus jujur, kalau alasannya cuma hadis tadi, yang anjing menjilat bejana, itu kayaknya nggak adil, Mas. Karena nggak ada spesifik gitu loh. Binatang yang sangat istimewa itu, yang luar biasa pinter, yang sangat setia, karena kita terdoktrin bahwa anjing itu najis, ya. Terus apalagi tadi banyak tuh yang kalau ketemu anjing hitam bunuhlah, doktrin-doktrin nggak jelas itu. Akhirnya jadi kadang dengar suaranya takut, Mas. Jangan kan ngelihat, mendengar suaranya aja itu takut orang. Dulu saya begitu. Makanya doktrin mana nih gitu kan. Doktrin itu berbahaya, Mas. Dulu saya sangat takut anjing. Tapi ketika saya paham bahwa ternyata Imam Maliki itu nggak menajiskan anjing, saya ketemu anjing saya lulus. Sekarang saya bersahabat dengan anjing. Berarti Mas Kajito ini, pertanyaan terakhir ya. Mas Kajito ini sepakat dengan pendapatnya Gus saya sepakat sekali. Gus Baha ini. Saya sepakat sekali dengan Gus Baha, dengan Imam Malik, bahwa anjing itu nggak najis. Kalaupun ada pernyataan Nabi yang mengatakan untuk membasuh bejana yang dijilat anjing, oke, kita ta'abudi aja, kan gitu Imam Malik, ta'abudi. Itu untuk ibadah aja, perintah Nabi kok, ya udah kalau dijilat cuci, selesai kan. Tapi secara personal saya menganggap ribet sekali, dan gara-gara doktrin semacam ini kita jadi membenci anjing gitu loh. Saya punya banyak kucing. Istri saya pengen minta, kan udah beli anjing, saya pengen miara anjing katanya. Tetangga saya ada sih anjing lucu-lucu gitu. Kemarin juga ada yang saya selamatin ya. Ada yang anjing tetangga saya kabur ditemu orang, balik lagi ke rumah, saya tangkap, saya balikin ke yang punya. Nah itu, minta anjing. Saya masih mikir, wah kalau saya sih gak najis ya. Tapi kan keluarga saya, Syafi'iyah semua, pesantren semua. Wah, ibu saya pernah ke rumah, kan saya tetangga, kan saya elus-elus kepalanya. Loh, bukannya anjing itu najis? Saya jawab ini kan diplomatis. Yang anjing, yang najis liurnya. Kan bener kan, Syafi'iyah mengatakan yang najis liurnya. Saya gak berani ngomong bahwa Imam Maliki nggak najis, itu nggak enak kan, namanya orang tua. Masa kita berdebat, ya udahlah. Karena mayoritas tidak hanya liurnya, Mas, nyentuh bulunya aja itu ada yang anggap itu najis. Kalau gitu basah. Saking takutnya itu, Mas, mau basah, mau enggak, tetap nggak mau ini. Umumnya Syafi'iyah liurnya, dan kalau basah itu akan najis gitu ya. Makanya saya nggak menyalahkan keluarga saya, teman-teman saya yang masih percaya doktrin bahwa anjing itu najis. Tapi kalau pemirsa, penonton Cokro TV ingin kejelasan fatwa, ya ikut Gus Baha aja, selesai kok. Ada yang tanggung jawab kok, kan enak. Kalau Gus Baha masih terlalu berat, ikut Imam Maliki, itu imam mazhab besar, gurunya Imam Syafi'i itu. Bukan kaleng-kaleng itu. Gitu loh. Ini kayak semacam kampanye ini. Jadi kan ada orang yang merasa nih, nanti saya masuk neraka gara-gara ikut fatwanya Gus Baha misalnya. Kan takut. Kan ada Imam Maliki, dan berpindah fatwa boleh. Fatwa itu kan opini, boleh, sah, dan silakan saja. Jadi kalau orang sudah nggak beranggapan anjing itu najis, kayak saya, Mas, netral aja. Ketemu anjing ya malah sayang, gitu loh. Sudah nggak ada iblis di hati, sudah nggak ada, nggak menganggap itu musuh, nggak menganggap itu setan. Kita sudah bersahabat aja. Nah, cuman memang masalahnya kan ada yang kalau anjing itu suci, daging anjing gimana hukumnya? Itu ribet itu. Kita akan bahas di episode berikutnya. Episode berikutnya. Kalau anjing itu tidak najis, bagaimana dengan dagingnya? Kita akan bahas di episode berikutnya. Okay. Penonton Cokro TV, demikian Ngaji Pinggir Jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran. Supaya kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan orang lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.